Five, four, three, two. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua ya. Gimana nih kabar sobat-sobatku sekalian? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan ya. Kalau kata orang dahulu, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenankanlah saya, Maharani Rivian Angelika, selaku pembuka presentasi dari kelompok 1 untuk memperkenalkan rekan kelompok saya. Yang pertama ada Ahmad Nofrian Danar Dwi Putra, yang kedua Aurelia Merlias Aritonang, yang ketiga Devina Cinta Amelia, yang keempat Diki Ricardo Sirait, yang kelima Cornelius Stefan Jaslin Purba, dan yang terakhir Salsabila Ansori Putri. Nah, sudah kenal kan teman-teman? Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait sejarah Jepang menyerah kepada sekutu dan peristiwa Rengas Dengklok. Menarik bukan? Jadi tunggu apa lagi? Mari kita masuk ke pembahasannya. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Jepang menyerah kepada sekutu. Kalian sudah siap, teman-teman? Yuk, mari kita bahas. Jadi begini teman-teman, Jepang ini memutuskan menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Pernyataan kekalahan Jepang ini disampaikan langsung loh oleh Kaisar Hirohito melalui siaran radio nasional. Kendati pun demikian, Jepang ini secara resmi menyerah kepada sekutu pada tanggal 2 September 1945. Usai penandatanganan dokumen yang menyatakan penyerahan diri Jepang kepada sekutu oleh Menteri Luar Negeri Jepang, Mamoru Shigemitsu, yang disaksikan langsung oleh Jenderal Richard K. Sutherland di atas kapal USS Missouri yang saat itu tengah merapat di Teluk Tokyo. Nah, penyerahan diri Jepang ini sekaligus menjadi penanda berakhirnya Perang Dunia Kedua loh teman-teman. Sebenarnya tidak mudah loh bagi Jepang ini untuk menyerah begitu saja kepada sekutu. Mengingat perlawanan Jepang ini sangat gigih ya teman-teman, apalagi kalau kita mengingat kekuatan militer Jepang. Hal tersebut didukung dengan fakta bahwa Jepang berhasil menghancurkan pangkalan militer Angkatan Laut Pearl Harbor milik Amerika Serikat di Hawaii pada tanggal 8 Desember 1941. Namun pada saat itu, armada Amerika Serikat berhasil membuka kode komunikasi rahasia Kaigun, yang tentu saja dengan keberhasilan pembukaan kode ini membuat kekuatan militer Jepang lebih mudah untuk diprediksi. Akhirnya, setelah terjadi pertempuran laut, justru kemenangan ada di pihak Amerika Serikat, yang mana mereka mampu memetakan kekuatan Kaigun atau Angkatan Laut Jepang tadi. Nah, akibat dari dominasi Amerika Serikat dalam pertempuran tersebut, Jepang berhasil dikalahkan. Sehingga Pulau Saipan, Iwo Jima, dan Okinawa yang selama ini menjadi bagian terpenting militer Jepang dapat dikuasai oleh Amerika Serikat. Selanjutnya yaitu kondisi militer Jepang. Kondisi militer Jepang makin sekarat setelah akhir tahun 1944. Yang membuat para pemimpin negara sekutu yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, dan juga Cina melakukan konferensi di Potsdam, Jerman. Dari konferensi tersebut, mereka menghasilkan deklarasi Potsdam, yang dimana deklarasi Potsdam ini memiliki isi yang pertama, semua penjahat perang harus diadili secara keras, termasuk perilaku kekejaman kepada para tawanan. Yang kedua, pemerintah Jepang harus memberi kebebasan dan memperlakukan demokrasi, serta penghormatan atas hak-hak asasi manusia. Dan yang ketiga, pemerintahan Jepang diberikan kesempatan untuk memilih mengakhiri perang kepada sekutu dengan cara menyerah tanpa syarat atau memilih penghancuran besar-besaran. Setelah melihat isi dari deklarasi tersebut, Jepang memutuskan untuk menolak deklarasi Potsdam itu. Atas keputusan tersebut, akhirnya AS menjatuhkan bom nuklir di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan berlanjut di kota Nagasaki yaitu pada tanggal 9 Agustus 1945. Amerika menjatuhkan bom atom di Jepang. Alasan utama Amerika menjatuhkan bom ke Jepang adalah karena balas dendam Amerika kepada Jepang yang menghancurkan Pearl Harbor.
Keinginan Amerika untuk segera menghancurkan kekuatan Jepang dilakukan dengan mengirimkan pesawat pembawa bom atom. Pengoboman dibagi menjadi dua fase. Yang pertama, pada tanggal 6 Agustus 1945, bom atom pertama ini diledakkan di kota Hiroshima. Dan yang kedua, pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom diledakkan di kota Nagasaki. Kemudian, dampak bom atom bagi Jepang. Kehancuran kota Hiroshima dan Nagasaki memukul perasaan bangsa Jepang. Jepang mau tak mau mengakui bahwa sekutu lebih unggul dalam persenjataan. Akhirnya Jepang memutuskan untuk mengakhiri Perang Dunia dengan melakukan penyerahan kepada sekutu tanpa syarat. Penyerahan Jepang kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 inilah yang menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua. Berikutnya peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok ini terjadi dikarenakan adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua tentang masalah kapan dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kejadian ini berlangsung tepatnya pada tanggal 16 Agustus 1945. Golongan muda membawa Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan untuk mengamankan keduanya dari intervensi pihak luar atau campur tangan suatu negara lain. Daerah Rengas Dengklok ini dipilih karena menurut perhitungan militer, tempat tersebut jauh dari jalan raya Jakarta-Cirebon. Di samping itu, mereka dengan mudah dapat mengawasi tentara Jepang yang hendak datang ke Rengas Dengklok dari arah Bandung maupun Jakarta. Selanjutnya kronologi peristiwa Rengas Dengklok. Pada awalnya Soekarno-Hatta dibawa atau diculik ke Rengas Dengklok selama 1 hari penuh oleh para pemuda. Hal ini dilakukan oleh para pemuda bertujuan untuk menekan kedua pemimpin bangsa Indonesia itu, yaitu Soekarno-Hatta, agar cepat-cepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Tetapi hal itu tidak dapat terjadi, dikarenakan kedua pemimpin bangsa Indonesia itu atau Soekarno-Hatta mempunyai wibawa yang besar, sehingga para pemuda merasa segan untuk mendekatinya, apalagi melakukan sebuah penekanan. Namun, melalui pembicaraan yang dilakukan antara Sodanco Singgi dengan Soekarno, menyatakan bahwa Soekarno bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia setelah kembali ke Jakarta. Berdasarkan pernyataan Soekarno, pada tengah hari, Sodanco singgah kembali ke Jakarta untuk menyampaikan berita proklamasi kemerdekaan yang akan disampaikan oleh Soekarno kepada kawan-kawannya dan para pemimpin pemuda. Sementara itu, di Jakarta sedang terjadi perundingan antara Ahmad Subadjo mewakili golongan tua dengan Wikana mewakili golongan muda. Dari perundingan itu tercapai kata sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan di Jakarta. Di samping itu, Laksamana Tadasi Maeda mengizinkan rumah kediamannya dijadikan sebagai tempat perundingan dan bahkan ia bersedia menjamin keselamatan para pemimpin Indonesia saat itu. Akhir peristiwa Rengas Dengklok. Berdasarkan kesepakatan antara golongan pemuda dengan Laksamana Tadasi Maeda itu, Yusuf Kunto bersedia mengantarkan Ahmad Subarjo dan sekretaris pribadinya pergi menjemput Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Sebelum berangkat ke Rengas Dengklok, Ahmad Subarjo memberikan jaminan dengan taruhan nyawanya bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya pukul 12 WIB. Dengan jaminan itu, Komandan Kompi Peta Cudanco Subeno bersedia melepas Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta beserta rombongan untuk kembali ke Jakarta. Rombongan tersebut tiba di Jakarta pada pukul 17.30 WIB. Itulah sejarah singkat peristiwa Rengas Dengklok yang terjadi sebelum proklamasi kemerdekaan. Dari penjabaran yang telah kami sampaikan, dapat kita garis bawahi bahwa kemerdekaan yang kita rasakan saat ini tidak didapatkan secara serta-merta, melainkan melalui berbagai perjuangan dan proses yang panjang. Tak sedikit pula yang harus dikorbankan oleh para pejuang, baik itu waktu, harta, tenaga, maupun pikiran. Dari materi ini, kita pun dapat mengetahui bahwa sebegitu pentingnya peran pemuda bagi perkembangan negeri ini. Presiden pertama Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno, pernah mengatakan, 1000 orang tua bisa bermimpi,
satu orang pemuda bisa mengubah dunia. Bung Hatta pun pernah mengatakan, kita masih terus berjuang jadi tuan rumah di negeri sendiri. Tanyakan pada diri, apa yang sudah saya berikan untuk bangsa ini. Dari kedua kutipan tersebut dapat kita ketahui bahwa peran pemuda sebagai penerus bangsa yang kelak akan menjadi nahkoda yang menentukan arah berlayarnya kapal tua Indonesia sangatlah krusial. Sekarang tanyakan pada diri Anda, apa yang sudah Anda kontribusikan untuk bangsa ini? Sebagai pelajar, salah satu kontribusi terbaik adalah belajar dengan sungguh-sungguh sehingga kita dapat menjadi insan yang berdaya saing tinggi dan berbudi pekerti luhur yang dapat mengarahkan bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Mungkin hal tersebut tidak semudah yang kita bayangkan, tetapi tidak ada hal yang tidak mungkin jika dilandasi dengan tekad dan kemauan yang kuat. Kami mengucapkan terima kasih kepada rekan sekalian karena telah menyimak presentasi kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat meningkatkan rasa cinta tanah air yang sejatinya tertanam di lubuk hati. Akhir kata, perkenankan saya menyampaikan sebuah pantun. Ada anak main ke kali. Anak ini bawa kue toples. Saya tutup ya presentasi ini. Sampai jumpa dan semoga sukses. Sampai berjumpa di lain kesempatan, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.